Assalamualaikum sobat, selamat datang kembali di channel Ajar. Belajar sepanjang hayat dan beramal supaya bermanfaat. Video kali ini akan membahas tentang aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi, yaitu tentang kalimat definisi, kalimat deskripsi, perbedaan kalimat definisi dan deskripsi, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Pembahasan yang pertama yaitu kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang memuat keterangan atau penjelasan atas suatu objek. Objek tersebut dapat berupa benda, orang, proses, atau aktivitas. Ciri kalimat definisi yang pertama menjelaskan makna atau arti dari suatu objek. Ciri yang kedua, penjelasan bersifat umum atau tidak mengarah kepada ciri khusus objek tersebut. Ciri yang ketiga, biasanya ditemukan pada laporan ilmiah. Ciri yang keempat, jika kalimat ini dibalik, maka tidak mengubah makna atau arti dari kalimat tersebut. Lalu bagaimana contoh dari kalimat definisi? Contoh yang pertama, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ciri yang kedua, wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Kalimat definisi biasanya menggunakan verba relasional. Dari dua kalimat tersebut terdapat kata adalah yang merupakan verba relasional. Verba relasional yang lain diantaranya merupakan yaitu disebut dan ialah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang memuat deskripsi atau penjelasan khusus mengenai karakteristik atau ciri-ciri suatu objek. Karakteristik yang disampaikan merupakan karakteristik yang sesuai dengan panca indera. Contoh karakteristik yang disampaikan adalah warna, ukuran, rasa, bentuk, atau sifat-sifat lain yang melekat pada objek tersebut. Ciri kalimat deskripsi yang pertama, melibatkan panca indera dalam menggambarkan suatu objek. Ciri yang kedua, dapat membuat pembaca seolah-olah melihat atau membayangkan objek yang diceritakan. Ciri yang ketiga, membicarakan ciri khusus suatu objek. Ciri yang keempat, jika kalimat ini dibalik, maka akan mengubah makna kalimat tersebut. Contoh kalimat deskripsi yang pertama, wayang kulit terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Contoh yang kedua, singa dan harimau memiliki kuku yang tajam untuk mencabik-cabik musuhnya. Kedua kalimat tersebut mendeskripsikan suatu objek, sehingga pembaca seolah-olah bisa membayangkan objek tersebut. Lalu, bagaimana perbedaan antara kalimat definisi dan deskripsi? Perbedaan yang pertama antara kalimat definisi dan deskripsi, kalimat definisi menjelaskan gambaran yang umum, sedangkan kalimat deskripsi menggambarkan sesuatu yang lebih spesifik dan ditangkap oleh panca indera. Contohnya, mamalia adalah hewan yang menyusui, merupakan kalimat definisi. Dan contoh yang kedua, kucing berbulu lebat dan halus. Itu merupakan contoh dari kalimat deskripsi yang memberi penjelasan spesifik terhadap objek. Perbedaan yang kedua, kalimat definisi jika dibalik tidak merubah atau merusak makna kalimat tersebut, sedangkan kalimat deskripsi tidak bisa. Contohnya, mamalia adalah hewan yang menyusui, merupakan kalimat definisi yang posisinya bisa diubah menjadi hewan yang menyusui adalah mamalia, tetapi maknanya tetap sama, meskipun fungsi subjek dan objeknya berubah posisi.
Contoh yang kedua, kucing berbulu lebat dan halus merupakan kalimat deskripsi yang fungsi-fungsi dari kalimat tersebut tidak bisa diubah posisinya. Jika diubah, makna dari kalimat tersebut akan berubah. Selanjutnya, kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa atau memiliki satu verba utama. Kalimat simpleks biasanya disebut kalimat tunggal karena memiliki satu predikat. Contoh kalimat simpleks yang pertama, ada beragam jenis topeng di museum ini. Jika dianalisis, kalimat tersebut mengandung fungsi predikat, subjek, dan keterangan. Contoh yang kedua, kelelawar merupakan hewan unik, dan jika dianalisis fungsi-fungsinya, terdapat fungsi subjek, predikat, dan pelengkap. Contoh yang ketiga, wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit, dan jika dianalisis fungsi-fungsinya, maka terdapat fungsi subjek, predikat, dan keterangan. Dari ketiga kalimat tersebut, kita bisa melihat bahwa predikat di dalam masing-masing kalimat hanya terdiri dari satu, sehingga disebut dengan kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Berbeda dengan pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih, atau memiliki dua verba utama atau lebih. Kalimat kompleks biasanya disebut kalimat majemuk. Kalimat kompleks terbagi menjadi dua, kalimat kompleks setara dan kalimat kompleks bertingkat. Kalimat kompleks setara memiliki dua klausa yang setara dalam suatu kalimat. Fungsi-fungsi utama dalam kalimat kompleks setara membentuk induk kalimat atau klausa atasan. Kalimat kompleks setara biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi koordinatif atau setara. Contoh kalimat kompleks setara. Contoh yang pertama, dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Jika dianalisis fungsi-fungsi dari kalimat tersebut, terdapat fungsi keterangan, kemudian subjek, predikat, pelengkap, konjungsi koordinatif, dan pelengkap. Kalimat tersebut sebenarnya memiliki dua klausa. Yang pertama, dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur. Dan yang kedua, dalam budaya modern, wayang berfungsi mendidik. Tetapi dua klausa itu dilesapkan menjadi satu dengan menggunakan konjungsi koordinatif dan, sehingga kalimat tersebut sebenarnya memiliki dua predikat dan dapat dikatakan sebagai kalimat kompleks. Kedua, kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Pada contoh yang kedua ini, lebih terlihat jumlah predikat dalam kalimat tersebut, yaitu ada dua, sehingga dikatakan sebagai kalimat kompleks. Klausa yang pertama dari kalimat tersebut yaitu kelelawar aktif pada malam hari, dan klausa kedua yaitu kelelawar tidur pada siang hari. Kemudian dihubungkan dengan konjungsi koordinatif tetapi, sehingga menjadi kalimat kompleks yang kedudukannya setara. Lalu bagaimana dengan kalimat kompleks bertingkat? Kalimat kompleks bertingkat memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Fungsi-fungsi yang membentuk tingkat, yaitu yang mengikuti konjungsi subordinatif, disebut klausa bawahan atau anak kalimat. Kalimat kompleks bertingkat biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi subordinatif atau bertingkat. Contoh kalimat kompleks bertingkat. Contoh yang pertama, keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut, karena kedua tempat ini berada di suatu tempat yang sama. Kalimat tersebut terdiri dari dua klausa. Yang pertama, keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut. Dan klausa yang kedua, kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Kemudian dua klausa tersebut dihubungkan oleh konjungsi subordinatif karena, sehingga dapat dikatakan sebagai kalimat kompleks bertingkat. Contoh yang kedua, selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Kalimat tersebut terdiri dari klausa karena memiliki dua predikat dan terdapat
konjungsi antar kalimat, dan konjungsi perluasan, sehingga dapat dikatakan sebagai kalimat kompleks bertingkat yang memiliki anak kalimat dan induk kalimat. Semua materi sudah dibahas, mulai dari kalimat definisi, kalimat deskripsi, perbedaan kalimat definisi dan deskripsi, kalimat simpleks, dan kalimat kompleks. Bagaimana sobat? Apakah Anda sudah memahaminya? Seperti biasa, tulis tanggapan sobat di kolom komentar ya. Selamat berjumpa di video ajar selanjutnya.